Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan ke-11 dari pesan indah Ramadan 1441 Hijriah. Pesannya adalah status puasa orang yang tidak sholat. Status puasa orang yang tidak sholat. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya sholat 5 waktu adalah rukun kedua dalam agama Islam. Dan puasa Ramadan adalah rukun yang di bawah dari rukun sholat 5 waktu. Nah, kalau ada orang berpuasa Ramadan, tapi dia tidak sholat, bahkan mungkin sholat tarawih, tapi dia tidak sholat wajib lainnya. Bagaimana status puasa orang yang tidak sholat 5 waktu? Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para ulama bersepakat bahwasanya apabila ada orang yang menganggap, meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, maka berarti dia keluar dari agama Islam. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang menganggap sholat 5 waktu tidak wajib, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa dia keluar dari agama Islam. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara kalau ada seorang muslim baligh, berakal, terlepas dari haid dan nifas, tetapi dia meninggalkan sholat 5 waktu karena malas, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak kufur, tetapi dia dikurung sampai dia mau sholat. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah mengatakan dia juga tidak kufur, akan tetapi dibunuh dengan hukum had karena dia tidak sholat. Kalau dia sholat, maka tidak jadi dibunuh. Adapun yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya dia adalah kekufuran dan dibunuh karena murtad. Ahibati hafizakumullah ta'ala, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya yang meninggalkan sholat karena malas, padahal dia seorang muslim yang wajib sholat, muslim, berakal, baligh, terlepas dari haid dan nifas, tapi dia tinggalkan sholat karena malas, maka dia keluar dari agama Islam. Hal ini berdasarkan beberapa hadis sahih, di antaranya riwayat Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainal kufri awis syirki tarkus salah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Artinya kalau sudah meninggalkan sholat tidak ada lagi jarak
antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka kaum kafirin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Dan ini yang dipahami oleh para salafus saleh. Seperti misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La hadza fil Islam liman taraka as-salah." Tidak ada bagian sama sekali dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Begitu juga perkataan dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau menceritakan pendapatnya para sahabat. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa as-salah. Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap dari amalan-amalan apapun yang meninggalkannya adalah sebuah kekufuran kecuali salat. Ahibati hafizakumullah ta'ala, jujur beberapa tahun yang lalu ketika kita berbicara tentang masalah ini, saya sering diumpat, dicaci, dimaki. Suka banget mengkufurkan orang, suka banget menyesatkan orang, suka banget mengeluarkan orang dari Islam. Padahal yang saya sebutkan adalah perkataan para ulama. Padahal yang saya sebutkan adalah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat. Tapi bagi pendakwah itu adalah resiko. Kalau seandainya tidak ingin dicaci, dimaki, keluar dari jalan dakwah. Nah, ahibati hafizakumullah, ketika kita mengambil pendapat bahwa yang meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, yang meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib berarti dia kafir, sebagaimana yang kita kuatkan pendapatnya, pendapat Imam Ahmad. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, berarti puasanya tidak sah. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, mungkin kalau seandainya saya sebutkan hukum seperti ini, banyak orang yang marah-marah, banyak orang yang mengumpat-ngumpat, mencaci-caci. Tapi saya ingin mengajak untuk mendalami perkataan yang menarik sekali. Mudah-mudahan dengan perkataan ini lebih bisa dimasukkan ke dalam hati bagaimana sebenarnya kita sangat perlu sholat 5 waktu. Lihat, disebutkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yukrahu an yaquma ar-rajulu ila salati wa huwa kaslan. Sangat dibenci seseorang berdiri mendirikan sholat dalam keadaan dia malas. Walakin yaqumu ilaiha talqal wajh. Tetapi hendaklah dia mendirikan sholat dalam keadaan wajahnya sumringah. Azimur raghbah. Sangat kuat keinginannya untuk sholat. Syadidul farah. Sangat gembira. Kenapa? Fa innahu yunajillah. Karena dia sekarang bermunajat kepada Allah. Wa innallaha amamahu yaghfiru lahu wa yujibuhu idza da'a. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di depannya mengampuni dosa-dosanya. Kemudian di depannya mengabulkan
permintaannya jika dia berdoa di dalam salatnya. Wahai kaum muslimin yang masih meninggalkan salat, apalagi sampai dua-duanya, ninggalin salat dan ninggalkan puasa Ramadan. Wahai kaum muslimin, lihat, bukankah kita ketika salat kita sedang berhadapan dengan Allah? Semestinya kita sedang semangat. Kita sedang dijanjikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosa kita yang begitu banyak. Semestinya kita harus lebih mempunyai tekad kemauan yang kuat untuk sholat. Kita sedang dalam keadaan apabila kita berdoa di dalam sholat dikabulkan doa kita. Semestinya kita gembira akan hal itu. Lalu kenapa sebagian orang masih malas untuk mengerjakan sholat? Maka sekali lagi, status puasa Ramadan bagi yang tidak sholat, maka pendapat yang lebih kuat, kalau saya katakan pendapat yang lebih kuat berarti terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak sah. Sholatlah dan puasalah Ramadan. Sholatlah dengan penuh kegembiraan. Sholatlah dengan penuh kesenangan, kemauan. Kemudian sholatlah dalam keadaan seseorang wajahnya sumringah, karena dia sedang bermunajat kepada Allah yang menjanjikan ampunan dosa dan pengabulan doa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.